Katanya pada saat itu malam selepas maghrib ia mengantar seorang penumpang yang memegang payung berwarna merah. "Rumah kamu yang mana?" "Masuk ke dalam, Mas." "Jauh?" "Lumayan." "Nganter temen, Pak, ke sana." "Ke sana." Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis yang dirasakan oleh teman saya yang katanya pada saat itu malam selepas maghrib ia mengantar seorang penumpang yang memegang payung berwarna merah. Dan langsung saja seperti apa kisahnya. Di penghujung musim kemarau, hujan mulai mengguyur wilayah Jogja dan sekitarnya. Tidak terlalu deras, hanya sebatas rintik-rintik saja. Namun, keadaan seperti itu sangat membuat orang yang sedang putus cinta dilanda galau tak berkesudahan. Ya, itulah yang sedang dirasakan oleh seseorang, sebut saja namanya Parno, yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya yang sebut saja namanya Marni. Marni memutuskan si Parno dengan alasan karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Persis seperti alasan para selebriti yang ada di TV. Next, Parno diketahui bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik yang letaknya di selatan kota Jogja. Sedangkan rumahnya berada tak jauh dari gunung api Purba yang sedang hit pada saat itu. Jadi mau tidak mau si Parno ini harus naik turun gunung demi untuk menutup mulutnya biar tetap ngebul. Maklum, Parno ini merupakan seorang perokok berat. Dalam sehari-hari ia bisa habis sampai 3 bungkus rokok jarum 76 kebanggaannya. Apalagi kalau sedang stres seperti saat ini, sedang merasakan galau, sakit hati. Hari itu adalah hari Kamis Wage dalam penanggalan Jawa. Parno ingat betul karena itu adalah weton kelahirannya. Ia kebetulan kebagian shift pagi, yakni bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Usai serah terima dengan shift siang, Parno tidak langsung pulang. Ia menunggu hujan reda sambil kelempas-kelempus menghisap rokok 76 miliknya. Kemudian dari seberang datanglah seseorang, yakni atasan Joko. "Belum pulang, no?" Pak Joko." "Belum, Pak, ini masih nunggu hujan reda." Pak Joko ini adalah atasan Joko seperti yang sudah saya sebutkan tadi. "Hati-hati loh, jangan pulang kemalaman, ini kan malam Jumat." "Tenang, Pak, saya kan udah bisa naik turun gunung setiap hari. Malam ataupun siang sama aja, lagian jalan Jogja Wonosari sekarang kan udah rame, Pak." Si Parno ini biasa aja gitu loh, walaupun malam Jumat kek, malam Minggu kek, biasa aja gitu. "Iya, tapi ini kan malam Jumat Kliwon," sambung si Pak Joko lagi. "Biasanya kan kalau malam Jumat tuh beda, horor-horor gimana gitu." Pak Joko ini bisa baik. Pak Joko ini bisa aja nakut-nakutin saya. Kemudian jelang maghrib hujan akhirnya reda. Setelah menghabiskan nyaris setengah bungkus rokok miliknya, Parno pamitan pulang dengan teman-temannya yang ada di pos jaga. Kemudian Parno menaiki motornya dan sepeda motor Parno melaju dengan pelan. Maklum, motornya motor tua, yakni motor keluaran tahun 1996. Jadi dengan usia 2 dasawarsa lebih bisa dibayangkan bagaimana kondisinya saat ini.
Begitu sampai di Piungan, sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari masjid. Bebarengan dengan itu turunlah hujan gerimis lagi. Jam memang masih menunjukkan angka 17.38. Masih baru sore gitu loh, belum terlalu malam. Tapi karena ada gerimis, langit mendung sore itu membuat suasana menjadi lebih gelap dari biasanya. Bukannya berhenti untuk sholat, si Parno ini tetap meneruskan perjalanannya. Tanggung, sebentar lagi nyampe. Begitu kira-kira yang ada di pikiran Parno. Suasana semakin gelap. Begitu melewati tugu perbatasan Gunung Kidul Bantul di Bukit Bintang. Mungkin karena sedang gerimis, Bukit Bintang yang biasanya ramai pengunjung itu kondisinya sangat sepi. Kurang lebih 200 meter dari Tugu Selamat Datang, Parno melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Seolah menyetop bus. Karena tidak ada kendaraan lain selain motor Parno, ia pun lantas menghampiri perempuan itu. Kemudian Parno bertanya, "Ada apa, Mbak?" "Mas, bisa minta tolong." "Tolong apa?" "Saya habis dari tempat saudara, udah setengah jam di sini, tapi nggak ada kendaraan lewat, nggak ada bus yang lewat. Saya boleh numpang nggak, Mas?" "Memangnya Mbak ini mau kemana, Mbak?" "Ke Putat, Mas." "Oh, kebetulan, satu jalur sama saya. Ya udah, ayo." Sebenarnya Parno ini sempat ragu. Perempuan itu sebenarnya cantik, tapi mukanya agak pucat. Ia mengenakan pakaian seperti buruh pabrik dan membawa payung merah. Sempat merinding, namun Parno akhirnya mau lantaran melihat ada logo sebuah bank swasta di payung merah itu. Di jalan mereka sempat ngobrol. Hujan rintik-rintik menemani perjalanan mereka hingga akhirnya mereka tiba di tujuan, yakni tempat yang diminta oleh mbaknya tadi, di Putat. Kemudian si Parno ini bertanya kembali, "Rumah kamu yang mana?" "Masuk ke dalam, Mas." "Jauh?" "Lumayan." "Ayolah tak antar, kasihan kamu udah gelap kayak gini." Gadis berpayung merah itu kembali naik ke motor Parno. Mereka melewati jalan kampung yang gelap sekali. Tidak ada penerangan sama sekali. Hanya ada sedikit rumah di sana. Kiri dan kanan jalan kebanyakan kebun pisang dan bambu. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka tiba di rumah gadis berpayung merah itu. Rumah itu sederhana dan tidak terkesan horor seperti di cerita-cerita seram. "Akhirnya sampai juga ya. Makasih ya, Mas, udah mau jauh-jauh mengantar saya ke sini." "Iya, nggak apa-apa kok. Tapi kok sepi gini ya?" Parno agak heran. "Maklum, Mas, ini pinggiran kampung. Mas mau mampir dulu?" Si mbak yang payung merah itu tadi menawarkan untuk Parno agar mampir dulu gitu. "Nggak usah, saya langsung aja. Mau ada acara ini sama teman-teman." Gadis itu lantas mengeluarkan uang dari kantongnya. Apa ini? Saya kan bukan ojek." Parno menolak pemberian uang dari gadis berpayung merah tadi. "Tapi ini kan jauh, Mas." Enggak, saya ikhlas kok. Kasihan lihat kamu tadi sendirian." Gadis itu kemudian mengeluarkan pulpen dari saku bajunya. Ia terlihat menuliskan sesuatu di uang itu. "Ini nama saya, nomor HP saya. Mohon diterima ya, Mas," katanya sambil tersenyum. "Nah, kalau ada tulisannya seperti ini, saya baru mau. Kebetulan HP ku lobet." Kemudian tak ada yang aneh dari perjalanan pulang bersama gadis berpayung merah itu. Hanya saja Parno sedikit kebingungan karena jarak dari rumah menuju jalan utama itu cukup jauh.
Untungnya di sebuah perempatan jalan ia bertemu dengan beberapa pemuda yang tengah main catur di sebuah gardu atau pos ronda. Ia pun menghentikan sepeda motornya untuk bertanya. "Permisi mas, mau tanya, kalau jalan menuju ke jalan utama lewat yang mana ya mas?" "Lewat mana ya?" "Oh lurus aja pak, ke sana." Jari tengah Parno menunjuk ke arah tempat dia tadi mengantar si gadis berpayung merah. "Emangnya bapak dari mana?" "Nganter temen pak ke sana, ke sana." Si Parno ini sambil nunjuk ke tempat tadi ia baru saja mengantar gadis berpayung merah itu. Kemudian segerombolan orang yang tengah duduk di gardu tadi saling bertatapan gitu, heran. "Mas nganter siapa?" "Saya nggak tahu namanya, rumahnya ada di ujung kebun sana." Kemudian mereka kompak menjawab, "Mas, di sana nggak ada rumah. Rumah terakhir ya di belakang pos ronda ini." "Yakin mas? Namanya teman mas itu siapa?" Parno tadi memang tidak sempat berkenalan, tapi ia ingat gadis itu memberikan uang yang di dalamnya ada nama sama nomor HP-nya. Parno lantas mengeluarkan uang itu dari sakunya. Parno kaget nih, astagfirullahaladzim. Kemudian para pemuda itu bertanya, "Ada apa mas?" "Ini tadi saya dikasih uang sama gadis yang tak antar. Di sini ia tuliskan nama sama nomor HP-nya." Kemudian bulu kuduk Parno berdiri. Begitu juga dengan para pemuda yang tengah meronda. "Di sana itu cuma kuburan pak, tidak ada rumah lagi." Astagfirullah. Parno jadi berdegup kencang gitu loh. Untung saja saya langsung pamit. Begitu pikir Parno. Parno pun turun dari sepeda motornya. Ia dibuatkan kopi oleh salah satu pemuda agar bisa menenangkan diri. Diambillah sebatang rokok dari kantong celananya. Ia kemudian menyalakan dan menghisap dalam-dalam sambil meratapi kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian Parno bertanya, "Mas, jam berapa ya sekarang?" Tanya Parno ke salah satu pemuda. "Jam 12:30 mas." "Lah, memang mas ketemu gadis itu di mana?" "Saya ketemu gadis itu di dekat Tugu Perbatasan, pas habis azan maghrib. Pantes rasanya lama sekali perjalanan." "Lama sekali?" "Normalnya waktu tempuh dari Tugu Perbatasan ke tempat tujuan si gadis berpayung merah dengan sepeda motor hanya sekitar 25 menit. Tapi malam itu Parno menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk perjalanan itu gitu loh." Apa yang sebenarnya terjadi? Wallahu a'lam. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.